Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan para pemirsa yang saya hormati, sekarang menginjak episode yang ke-8, saya akan menyajikan pembahasan tentang strategi sosialisasi pemikiran Islam metodologis. Ini perlu saya lakukan karena sebuah pemikiran, terutama pemikiran baru, membutuhkan satu sosialisasi tersendiri. Dengan resiko mungkin ditolak, tetapi masih ada harapan juga mungkin diterima. Sosialisasi itu akan lebih efektif jika menggunakan strategi-strategi tertentu. Saya menyampaikan atau menawarkan bahwa strategi itu antara lain yang pertama adalah menyiasati kegagalan dan keberhasilan pembaruan Islam. Pembaruan Islam itu maraknya di dunia Islam mulai awal abad 19. Tetapi di daerah-daerah tertentu seperti di India, kemudian di Turki, di Arabia itu bahkan satu abad sebelumnya, abad 18. Tetapi kita melihat perkembangan sekarang bahwa kemajuan umat Islam itu belum sesuai dengan harapan, termasuk di daerah pusat-pusat pembaruan Islam. Kalau abad 19 pembaruan Islam juga terjadi di Mesir, di Turki, waktu itu masih Utsmani, kemudian di India, termasuk juga Pakistan, karena Pakistan pecah dari India. Kita mencoba untuk memperhatikan bahwa mayoritas mengalami kegagalan, baik di Turki, di Mesir, di India, di Arabia, ada kegagalan tertentu, misalnya di Turki, bahwa pembaruan yang dilakukan di Turki, terutama yang paling populer dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, itu dengan cara membabat tradisi-tradisi keislaman, membabat institusi-institusi keislaman, baik itu institusi-institusi politik, institusi-institusi hukum, institusi-institusi pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan satu harapan, karena ini dianggap sebagai penghalang kemajuan, dengan satu harapan supaya umat Islam mengalami kemajuan secara cepat sebagaimana yang terjadi di Barat. Tetapi apa yang terjadi? Turki hanya bisa memindahkan gaya hidup Barat. Tetapi Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk tidak bisa mengejar kemajuan yang terjadi di Barat. Meskipun telah membabat tradisi-tradisi keislaman, telah membabat institusi-institusi keislaman tadi. Mengapa? Setelah kita siasati kegagalan itu, karena Turki terjebak dalam westernisasi, yang seharusnya Turki mengambil modernisasi, tapi ternyata terjebak dalam westernisasi, yaitu upaya pembaratan. Kalau modernisasi, upaya-upaya untuk mewujudkan kerja secara lebih efektif dan lebih efisien, itu yang seharusnya dilakukan dalam melakukan pembaruan. Kasus yang hampir sama terjadi juga di Mesir, sehingga hal-hal semacam ini menjadi pelajaran, termasuk juga di dalam mensosialisasikan pemikiran Islam metodologis. Tetapi kita mencatat hal sebaliknya, bahwa pembaruan di Iran, terlepas ya senang atau tidak senang, kita berpikir secara agak objektif saja, bahwa Iran setelah revolusi Islam di Iran tahun 1979, Iran itu diembargo oleh PBB, diembargo oleh berbagai negara-negara rival, negara-negara besar. Bahkan Iran itu diisolasikan secara internasional. Tetapi kita melihat sekarang ini,
Iran itu menguasai 4 teknologi, yaitu teknologi dirgantara, teknologi otomotif, teknologi antariksa, dan teknologi kedokteran. Teknologi yang dikuasai Iran mulai diperhitungkan oleh negara-negara maju, terutama teknologi kedirgantaraannya. Karena itu ini sesungguhnya merupakan satu pelajaran bagus. Dalam kondisi terbelit, dalam kondisi diasingkan, diisolasikan, dimusuhi banyak negara-negara besar, tetapi bukan hanya mampu bertahan, tetapi mampu menciptakan pengembangan sains dan teknologi modern. Ini sebuah contoh yang cukup memberikan pencerahan sesungguhnya bagi kita umat Islam. Kemudian strategi yang kedua adalah menelaah karakter masyarakat Muslim arus utama atau mainstream. Masyarakat itu setidaknya pada masing-masing negara memiliki satu ciri, memiliki karakter masing-masing. Dan masyarakat ini yang perlu mendapat perhatian besar dalam konteks sosialisasi pemikiran Islam metodologis adalah masyarakat mayoritasnya, masyarakat arus utamanya, masyarakat mainstreamnya. Sebab kalau mainstream atau arus utama masyarakat sebuah negara, sebuah wilayah itu menolak terhadap model pemikiran apapun, maka masa depan pemikiran itu mengalami kesuraman. Sebaliknya ketika masyarakat mayoritas atau mainstream ini menerima misalnya pemikiran baru yang saya sebut sebagai pemikiran Islam metodologis ini, setidaknya ada harapan baru yang mengiringi perjalanan sosialisasi pemikiran Islam metodologis itu. Karena itu pemikiran Islam metodologis perlu disosialisasikan dengan mempertimbangkan karakter masyarakat mayoritas, masyarakat Muslim mayoritas sebagai arus utama atau mainstream ini. Kemudian strategi yang ketiga adalah menerapkan pendekatan-pendekatan populis, pendekatan-pendekatan yang sifatnya merakyat, pendekatan-pendekatan yang sifatnya membaur, pendekatan-pendekatan yang sifatnya menyapa, mengakrabi, mendekati kepada masyarakat dalam seluruh lapisannya. Ada berbagai pendekatan yang bisa ditempuh terkait dengan pendekatan populis ini, antara lain pendekatan persuasif, pendekatan kultural, pendekatan penyesuaian, pendekatan interaktif, pendekatan gradual atau bertahap, pendekatan perubahan berdaya, pendekatan proses berkelanjutan, dan pendekatan intensif. Semua pendekatan itu bisa kita gunakan dalam menjalankan misi untuk melakukan proses sosialisasi pemikiran Islam metodologis. Kemudian yang keempat adalah menggunakan saluran-saluran strategis. Ada banyak saluran-saluran strategis yang perlu dilalui ketika kita melakukan sosialisasi terhadap pemikiran Islam metodologis. Baik saluran-saluran figur-figur profesional, lintas disiplin, lintas profesi, baik melalui saluran para kiai, para ustadz, para mubaligh, para penceramah, para guru, para dosen, para wartawan, para profesional lainnya, saluran kegiatan baik seminar, konferensi, dialog interaktif, halaqah, sarasean, diskusi, ceramah ilmiah, saluran-saluran media baik media cetak, media elektronik, media sosial, saluran-saluran struktural melalui para orang yang memiliki kedudukan sebagai penentu, yaitu key people, para pimpinan, direktur, kepala, dan lain sebagainya. Kemudian saluran-saluran kebijakan,
baik kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh swasta. Kemudian saluran-saluran budaya, baik disalurkan melalui lagu, qasidah, slogan, pantun, tembang, kata-kata mutiara, film, sinetron, kesenian rakyat, dan lain sebagainya. Kalau itu ditempuh, maka akan bisa memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu memiliki dan mengamalkan model-model pemikiran Islam metodologis. Kemudian cara yang kelima adalah memperkuat peranan kelas menengah. Ini kita belajar pada kasus Mesir. Termasuk kegagalan pembaruan Islam di Mesir itu karena ada keterputusan. Pemikiran-pemikiran energik, pemikiran-pemikiran bagus, pemikiran-pemikiran inovatif yang berupaya untuk melakukan pembaruan Islam di Mesir itu ternyata hanya melingkar di kalangan elitis semata, tidak sampai pada masyarakat grassroots, masyarakat akar rumput. Nah, di sini karena tidak ada kelas menengah yang diperankan untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran itu. Karena itu strategi kelima itu menurut saya adalah memperkuat peranan kelas menengah itu sehingga mereka diberikan peran yang makin besar, baik sebagai penyalur, sebagai pelanjut, sebagai penghubung atau penyambung lidah, sebagai penguat, sebagai penerjemah, sebagai penangkal, dan juga sebagai jembatan. Ini akan memberikan bantuan yang besar terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan terutama dalam hal ini adalah sosialisasi pemikiran Islam metodologis. Kemudian, cara yang keenam adalah mendorong implementasi dalam berbagai lini kehidupan Muslim. Bahwasanya konsentrasi di dalam melakukan sosialisasi pemikiran Islam metodologis itu adalah bagaimana pemikiran Islam metodologis itu mampu memasuki dan mempengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat Muslim, baik sektor pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, bisnis, pertanian, perdagangan, perindustrian, pariwisata, perkantoran, dan lain sebagainya. Kita bisa belajar pada Cina. Tahun 1996, sekitar tahun itu, Indonesia Cina itu masih 11-12, artinya masih beriringan. Tetapi sekarang Cina sudah melesat jauh meninggalkan Indonesia. Termasuk yang dapat kita potret, pembaharuan di Cina itu disisipkan, dititipkan, diinternalisasikan melalui berbagai segi kehidupan. Sampai tembang-tembang, sinetron, film, iklan saja bernuansa pembaruan. Nah, akhirnya membentuk mindset masyarakat. Nah, mindset untuk melakukan pembaruan-pembaruan. Kemudian yang terakhir, strategi yang terakhir adalah menghindari penolakan masyarakat Muslim. Karena itu, ini yang perlu saya wanti-wantikan bahwa ketika kita melakukan sosialisasi pemikiran Islam metodologis, jangan sampai mengungkap hal-hal sensitif yang bisa menyinggung perasaan masyarakat Muslim, yang bisa melukai hati mereka, yang bisa menyakiti perasaan mereka. Kalau itu terjadi, kalau sampai mereka tersinggung, tersakiti, terlukai hatinya, maka praktis harapan mengembangkan, menyalurkan pemikiran Islam metodologis akan sulit bisa diraih. Ini menjadi satu peringatan karena terutama ini merupakan pemikiran-pemikiran yang dipandang baru, maka biasa hal-hal baru menimbulkan kecurigaan dan lain sebagainya. Tetapi jika kita lakukan melalui strategi-strategi yang bisa mengambil hati mereka, saya kira harapan itu masih terbentang luas untuk bisa kita raih dalam rangka
mensosialisasikan, menumbuhkan, mengembangkan, dan memarakkan, sehingga kalau bisa sampai terjadi internalisasi pemikiran Islam metodologis. Para pemirsa, para mahasiswa, dan yang lain, bahwa dari episode pertama, kemudian episode 4, episode 5, episode 6, sampai episode ke-8 ini, pembahasan saya arahkan pada pemikiran Islam metodologis, itu sesungguhnya sudah saya konsepkan dalam sebuah buku, yaitu Pemikiran Islam Metodologis, Model Pemikiran Alternatif dalam Memajukan Peradaban Islam. Ini telah diterbitkan oleh penerbit Kalimedia Yogyakarta, dan rencananya akan diterbitkan oleh penerbit Ircisot Yogyakarta juga. Bahwa apa yang saya sampaikan sesungguhnya hanya sebagai petikan-petikan saja karena terbatasnya waktu. Kalau ingin mendalami, maka di dalam buku ini setiap halaman sebanyak 401 halaman itu memperbincangkan pemikiran Islam metodologis. Ini bukan berarti saya memperluas adanya berbagai model pemikiran Islam. Mungkin bagi orang awam, kok ada pemikiran Islam tradisional, pemikiran Islam moderat, pemikiran Islam modernis, ada neomodernis, ada pemikiran Islam fundamentalis, pemikiran Islam liberal, pemikiran Islam revivalis, pemikiran Islam historis, pemikiran Islam macam-macam. Bagi orang awam mungkin itu menjadi ruwet. Tetapi dalam konteks pengembangan keilmuan, bahwa adanya perbedaan-perbedaan, kecenderungan-kecenderungan berpikir yang berbeda dalam ilmu sosial merupakan lahan empuk untuk dilakukan penelitian. Dalam hal ini saya menawarkan pemikiran Islam ini, pemikiran Islam metodologis, sebagai salah satu tawaran, terutama dalam konteks memajukan peradaban dan kebudayaan Islam. Jadi bukan dalam konteks yang lain, dalam konteks ini. Tawaran saya adalah pemikiran Islam metodologis. Ini bisa diharapkan untuk mengawal kemajuan peradaban Islam sebagaimana yang kita cita-citakan bersama selama ini. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.